Kita kembali ke ayat 15. Allah berfirman, "Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah." Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat itu. Waktu gunung-gunung dicabut, kemudian melayanglah bumi ini, lalu kemudian dihantamkanlah keduanya sehingga hancur lebur. Lalu di ayat 16-nya, "Wanshaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah." Dan terbelahlah langit. Kita sekarang lihat langit masih utuh. Ya. Maka pada saat itu akan terbelah langit. Dan karena pada hari itu langit menjadi lemah, Allah Subhanahu wa ta'ala melemahkan langit sehingga terbelah, dan akhirnya orang bisa melihat semua sampai ke atas langit, ya, maksudnya tembus pandangan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menggambarkan ayat 17-nya, "Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Dan pada saat itu malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Ya, bisa disaksikan malaikat nanti akan datang semua pada hari kiamat, terlihat di langit-langit itu. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala punya singgasana. Ya, Bapak Ibu sering baca ayat kursi yang biasa kita pakai untuk mengusir syaitan, zikir pagi petang kalau mau tidur. Ayat artinya tanda-tanda. Kursi artinya pijakan kaki raja di singgasana. Allah menggambarkan tentang kursinya di singgasananya. Kita sering baca wasi'ah kursiyuhu as-samawati wal ard. Jadi pijakan kaki di singgasana itu atau kursi itu meluasi, menutupi seluruh langit dan bumi. Bagaimana dengan arsy-nya? Arsy itu sangat besar. Makanya selalu dibahasakan arsy azim atau singgasana yang agung, dan itu makhluk Allah yang paling besar. Ya, adalah arsy-nya Allah itu sendiri. Dan itu akan dipikul oleh 8 malaikat pada hari itu. Dan semua kita akan menyaksikan informasi ini pada hari kiamat nanti. Semua orang akan menyaksikan arsy Allah, malaikat yang memikul di atas kepalanya arsy tersebut, dan semua malaikat di langit, penjuru langit ini akan kelihatan. Kemudian ayat 18-nya, "Fayauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Manusia bisa dusta, bisa bohong, bisa manipulasi data, bisa menyembunyikan dalam hatinya, tapi Allah mengetahui. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat, sebuah ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pengkhianatannya mata. Mungkin orang lihat ke depan, tapi ternyata pandangannya ke kanan atau ke kiri. Dan juga apa yang dirahasiakan di lubuk hati, Allah tahu. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi, teman-teman sekalian. Jangan pernah berpikir kita bisa menyembunyikan di sisi Allah SWT. Allah tahu. Bahkan tubuh kita sendiri semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat sahih dijelaskan, nanti akan datang pada hari kiamat. Ya, Bapak teman-teman ambil pesan ini ya. Kalau kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti insya Allah dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata Allah menanyakan, maka jangan membangkang. Allah bilang, kau sudah lakukan? Ya, aku itu. Karena Nabi SAW menjelaskan, tidak akan berat hisab kecuali orang yang membangkang. Seakan-akan Allah tidak tahu. Akan didatangkan pada hari kiamat nanti seseorang yang suka membangkang. Begitu Allah SWT mengatakan, kau telah melakukan ini, tidak ya Allah. Kau melakukan ini, tidak ya Allah. Semua dipungkiri sama dia. Lalu Allah datangkan saksi-saksi dari malaikat, dari batu-batu, dari oksigen yang dia hirup, dari air yang dia minum. Semua dia ada percaya. Lalu terakhir Allah menanyakan kepada dia, siapa yang kau percaya? Dia bilang, saya percaya diri saya sendiri ya Allah. Lalu Allah kunci mulutnya dan Allah buat seluruh anggota tubuhnya bicara. Matanya berikan kesaksian. Semua sejarah mata ini cerita matanya. Detik ini lihat ini, detik ini lihat ini, semua bisa telinganya, tangannya, kemaluannya, kakinya semua berbicara. Lalu Allah berkata dalam Al-Quran. Setelah itu Allah buat mulut yang bisa bicara, lalu dia mengatakan, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi buat diri sendiri? Lalu tubuhnya bicara, antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Allah yang telah membuat kami bicara, yang telah membuat segala sesuatu bisa berbicara. Nah, jadi kita harus memahami poinnya sebagai orang beriman akan ada hari kiamat dan tidak ada gunanya sembunyi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui masalah itu. Kemudian dikatakan kalau mau selamat pada hari kiamat, ayat 19-nya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kanannya, ini bukan pilihan kita. Kitab itu akan datang, buku amal, kata Nabi SAW, buku amal kalian seluas pandangan mata. Ya, sebagian ulama di zaman kita sekarang hidup di zaman ini dengan teknologi yang ada sekarang tentunya,
Allahu alam ke depannya seperti apa canggihnya teknologi. Yang hidup 23 tahun, 30 tahun yang lalu tahu belum ada handphone dan segala macam, gitu kan? Itu yang kita tahu sekarang bagaimana canggihnya, ke depannya Allahu alam. Dan kata sebagian ulama di zaman kita sekarang, bukan mustahil buku amal lebih canggih daripada teknologi kita. Bisa kita disaksikan semuanya dengan gerakan, dengan ya kita visual, kita bisa melihat apa yang kita lakukan dari pertama jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, pilihan mata pertama, sampai terakhir kita pada saat meninggal. Dan setelah itu buku amal itu akan diberikan. Kalau dia memang ahli surga, akan terbang ke tangan kanannya sendiri, bukan pilihan kita. Dan semoga kita termasuk ini, insya Allah. Dikatakan, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini, karena dia sangat gembira. Ayat 20-nya, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sungguhnya aku sangat yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya, aku akan aman sekarang. Dan betul Allah mengatakan, ayat 21-nya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ayat 22-nya, fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi. Ayat 23-nya, qutufuha daniyah. Buah-buahannya sangat dekat. Ini saran saya saja, kalau Bapak Ibu ingin lebih jauh mempelajari tentang surga, ada beda buku saya di YouTube, judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Buku ini nggak sampai 40.000 harganya kalau nggak salah, di Indonesia itu, terjemahan. Ada 30 sekian pasal tentang surga, 30 sekian pasal tentang neraka. Panjang lebar kita jelaskan, diantaranya tentang masalah buah-buahannya ini. Ya, karena banyak ayat Al-Quran, diantaranya ayat ini menjelaskan buah-buahnya sangat dekat. Ada hadis yang menjelaskan, kalau buahannya itu, setiap ahli surga lewat di sebuah tempat kayak perkebunan misalnya, milik dia, begitu dia lihat buahnya, maka buahnya menunduk mendekati dia. Kalau dia berdiri, sampai ke dekat tangannya, sehingga dia mudah sekali memetiknya. Kalau dia duduk, maka buah itu akan turun. Kalau dia berbaring, akan turun terus. Jadi dia tidak perlu capek-capek lagi. Di dunia ini saja yang kita harus melalui proses. Tanam dulu, sampai pohon besar seperti ini, sampai panen buahnya, baru kemudian kita tunggu matang, baru kita makan. Tapi di surga tidak ada seperti itu. Semuanya langsung. Bidadari, bidadara, para pelayan di surga, semua fasilitasnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langsung. Bahkan bidadari-bidadara tidak melalui proses biologis kayak kita, tidak melalui anak bayi, anak-anak, remaja, kemudian dari tua dan seterusnya, tidak. Tapi semuanya langsung Allah ciptakan. Allah katakan dalam surah Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a, ya. Tentunya kami bangkitkan atau kami ciptakan mereka dengan langsung, ya, tanpa melalui proses biologis, ya. Lalu dikatakan surga-surga itu buah-buahnya dekat. Lalu ayat 24-nya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka dikatakan kepada ahli surga itu pada saat mereka masuk, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk ini, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga maka tidak akan pernah rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, gitu kan. Karena dalam sebuah hadis yang lain juga dijelaskan, tidak ada seseorang yang mati dalam kondisi tua, pikun, dan lahir dan meninggal dalam kondisi baik kecuali dibangkitkan oleh Allah umur 33 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu punya nenek atau kakek yang meninggal 100 tahun misalnya, atau punya anak kecil meninggal 1 tahun atau 2 tahun, nanti kita ketemu di surga, itu 33 tahun umurnya. Jadi tidak ada lagi yang tua dan tidak ada yang muda. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga itu semuanya apa yang diinginkan oleh jiwa akan didapatkan. Fiha ma tasyri'il anfus. Sampai kata Nabi SAW akan ada burung berterbangan di surga. Kemudian ahli surga itu akan dia burung itu dia ingin merasakan dagingnya. Apa yang terlintas di benaknya belum dia bahasakan, surah Allah hidangkan di depannya. Tanpa melalui proses disembelih dulu, dimasak dulu dan seterusnya. Tiba-tiba saja. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Hadil Arwah, lebih jauh daripada itu riwayat, tentang akan ada ahli surga yang ingin bercocok tanam. Dia minta, ya Allah saya ingin bercocok tanam. Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, Allah berfirman, bukankah semua sudah ada di surga ini? Dia bilang, saya ingin ya Allah. Lalu Allah berikan kepada dia bibit, kemudian dia tanamkan di tanah surga, kemudian tumbuh tiba-tiba menjadi pohon yang besar dan buahnya seketika langsung lebat dan tidak pernah habis buah itu selamanya. Kekal selamanya. Jadi sebuah kenikmatan yang tidak bisa digambarkan lagi. Semua itu hanya sekedar karena patuh selama di dunia. Dan saking nikmatnya surga ini, kata Nabi SAW akan didatangkan hari kiamat orang yang paling susah di dunia.
Artinya hidupnya mungkin susah sekali, tidak pakai sendal, hidupnya susah sampai tua, ya, meninggal dalam kondisi miskin, susah hidupnya. Tapi ahli surga, suka sholat, ibadah pada Allah SWT gitu kan. Sebagaimana saya sering saksikan sendiri di Jakarta, kalau lagi azan, kemudian kami mampir di masjid di pinggir jalan, yang mampir penjual bakso, penjual gorengan, ya, kondisi mereka sangat susah. Mereka mampir sholat, keluarkan sarung dibungkus dengan plastik, sholat. Tapi mobil Alfa, mobil Mercy lewat di sebelah nggak ada yang sholat, gitu kan? Orang-orang miskin ada banyak, tapi subhanallah patuh kepada Allah. Kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan hari kiamat orang ahli surga yang paling susah di dunia. Lalu dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan. Lalu ditanya kepada dia, kau pernah lewat dalam hidupmu kesusahan selama ini? Kata dia, tidak pernah demi Allah. Hilang semuanya hanya karena satu celupan. Bagaimana dengan orang yang kekal abadi dalamnya? Lalu kata Nabi SAW, dan didatangkan orang yang paling gembira atau paling bahagia di dunia, tapi ahli neraka. Mungkin anak raja, orang kafir, lahir dalam kondisi kaya raya, sudah di istana, sampai mati pun di istana, mungkin tidak pernah injak tanah langsung pakai karpet dan segala macam. Tapi ahli neraka, didatangkan hari kiamat, dicelupkan di neraka, satu celupan dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah nggak kau rasa kenikmatan selama ini? Dia mengatakan tidak pernah demi Allah. Hilang semua dengan satu siksaan saja, satu celupan di neraka. Bagaimana orang yang abadi di dalamnya? Seperti itulah. Selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri tubuhnya atau tangannya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Ayat 26-nya, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Lalu dia mengatakan ayat 27, ya laitaha kanatil khadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Maksudnya, coba seandainya mati di dunia, yang sudah aku lalui itu sudah cukup, nggak ada kebangkitan lagi, itu lebih bagus. Lalu ternyata dia kaget karena dia dibangkitkan oleh Allah SWT. Ini menandakan kiamat akan terjadi. Kata Nabi SAW, karena akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Allah akan turunkan hujan dan akan menyentuh semua tulang ekor kalian, dan kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Lalu ketahuilah orang yang pertama yang Allah berikan pakaian adalah Ibrahim AS. Kemudian semua orang diberikan pakaian kalau orang beriman dari cahaya, sementara orang-orang kafir diberikan pakaian dari ter api neraka. Wa na'udzubillah. Kemudian orang ini mengatakan, dan ini digambarkan bagi orang-orang walaupun kaya raya di dunia, mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi dia orang kafir. Kata Allah, ma agna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Hari kiamat sudah tidak lagi nilainya rupiah, dolar, euro, dan yang lain-lain. Sudah tidak ada. Lalu dia mengatakan ayat 29, halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaan dariku. Gak ada lagi pegawai-pegawainya, bodyguardnya, gak ada manfaatnya bagi dia pada hari kiamat. Ayat 30-nya Allah menyuruh para malaikat menyiksa orang-orang ini, khuduhu fagullu. Allah berfirman, pegang dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Ayat 31, thummal jahima sallu. Lalu kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat 32-nya, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sebagian ulama menggambarkan 70 hasta ini. Kan manusia nanti pada hari kiamat, teman-teman, akan kembali kepada poster Adam. Adam alaihissalam 60 siku ke langit. Ya, 60 hasta, ya. Berarti rantai ini lebih tinggi, lebih panjang daripada manusia. Karena kita nanti akan dibangkitkan dengan jasad yang baru. Karena jasad kita akan hancur dengan tanah. Allah berikan jasad baru hari kiamat. Dan postur kita seperti Adam. 60 hasta. Rantainya 70 hasta. Bagaimana mempertemukan ini? Sebagian ulama menggambarkan rantai itu akan dililit dari awal kepalanya, sehingga ada yang lebih 5 hasta. Dililit sampai ke kakinya. Tidak ada celah dari tubuhnya itu. Sampai di kakinya ada lebih lagi 5 hasta. Sehingga tubuhnya 60 hasta tertutup dan ada 5 hasta di atas, 5 hasta di bawah. Jadi artinya ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bentuk siksaan tentunya. Ada riwayat atau sebuah riwayat hadis yang menjelaskan kalau belenggu itu akan dipanaskan sehingga menyala dengan api dan membakar tubuh orang ini. Itu yang dikatakan di sini. Innahu kana la yu'minu billahil azim, ayat 33-nya. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Ayat 34-nya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak pernah mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kata sebagian ulama,
dia tidak mau memberi makan orang, dia pun melarang orang untuk memberi makan. Ada orang seperti ini ya. Ada orang seperti ini, hati-hati teman-teman sekalian. Dia sudah tidak buat kebaikan, malah dia melarang orang lain. Ini mirip dengan ciri orang munafik. Di zaman Nabi SAW waktu mau perang Tabuk, Nabi SAW sempat bilang, ayo kumpulin harta, jihad. Disuruh kumpulin harta semuanya. Pada saat mereka mau kumpulin harta semuanya, maka ada satu sahabat datang, orang-orang munafik dulu di situ. Ada sahabat yang datang pada saat itu. Sahabat ini membawa harta sangat banyak. Saking beratnya, itu jatuh diangkat lagi, sampai di hadapan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW suruh berinfak di depan orang-orang, maka dibawalah. Lalu Nabi SAW menerimanya. Orang-orang munafik yang di situ mengatakan apa? Orang ini riya. Padahal sebenarnya orang ini tidak riya. Cuma mereka tidak mau beramal. Dia cuma cari kesalahan orang. Ya, misalnya orang bangun masjid misalnya, dia cuma ngomong, itu riya tuh. Padahal dia sendiri 1.000 rupiah pun nggak nyumbang gitu. Itu ciri orang munafik. Setelah itu ada sahabat datang membawa cuma satu kotak kecil, isinya cuma beberapa butir kurma. Orangnya miskin sekali. Lalu dia bawa dan mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang munafik juga satu butir kurma pun mereka tidak nyumbang, tapi mereka menghina lagi orang ini sambil mengatakan mau diapakan 3-4 butir kurma untuk jihad. Padahal mereka sendiri tidak melakukan itu. Maka Bapak Ibu jangan masuk ke golongan seperti ini, gitu ya. Mereka hanya tahu menyalah-nyalahkan orang atau melarang orang. Mirip saya ingin berbagi, teman-teman kalau mampir di sebuah masjid, ya, misal masjid itu kotor karpetnya, misal mikrofonnya nggak jelas, misal panas, nggak ada kipas angin sama AC, misal atapnya mau rubuh, tugas kita sebagai orang yang beriman langsung menyentuh hati kita, itu sentuh hati kita secara keimanan. Kenapa Allah sampaikan saya ke masjid itu? Berarti Allah seperti berikan peringatan untuk punya andil. Baik, gantilah karpetnya, pasangkanlah AC, hilangkan masalah masjid itu. Enggak, sebagian orang enggak, dia keluar lalu kemudian mengatakan masjid itu kotor, menghina rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak perbaikin, juga memburuk-burukkan. Tambah lagi kalau ada orang mau sholat itu, jangan sholat sana, masjid itu kotor, masjid itu tidak baik, masjidnya itu begitu dan begitu. Saya yakin teman-teman kita sepakat, kalau seandainya ada orang bertamu di rumah kita, kemudian dia mengatakan rumahnya orang ini kotor, kita akan marah. Bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini contoh saja. Maka kita lebih baik beramal walaupun sedikit daripada kita hanya tahu menghina dan ya menyalah-nyalahkan orang. Mereka tidak pernah mau memberikan makan orang atau mendorong orang memberikan makan. Dan ini termasuk juga ibadah yang sangat besar pahalanya ya. Memberi makan kepada orang, terutama orang yang lapar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling ya, bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan ketahuilah amal yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya adalah engkau menghilangkan permasalahan dari saudaramu muslim, atau engkau ya, menghilangkan rasa lapar darinya atau melunasi utang-utangnya. Ini termasuk amal yang sangat baik. Dalam sebuah riwayat Muslim dikatakan, ditanyakan kepada Nabi SAW, ayu islamin khair, amal apa dalam Islam yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, tutu'imu ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang-orang, dan juga engkau ya mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Sebagian sahabat mengatakan, aku lebih senang untuk memberikan makan 10 orang teman-temanku daripada aku sholat sunnah selama semalam suntuk, atau semalam suntuk mengerjakan sholat tahajud, karena besarnya pahala memberikan makan orang. Ayat 35-nya, falaysa lahu yawma hahuna hamim, dan kan tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat. Orang-orang yang terima bukunya dengan tangan kirinya, semua orang akan lari dari dia. Nah, dalam ayat lain mungkin teman-teman sudah hafal, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istri dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu orang mau selamatkan dirinya. Dalam sebuah riwayat dikatakan akan datang seorang suami pada istrinya hari kiamat mengatakan, sesungguhnya saya dulu telah berbuat baik pada kamu di dunia, bukankah begini dan begitu? Istrinya mengakui, iya benar, kau telah menjadi suami yang baik untuk aku. Lalu kata suaminya, kalau begitu tolonglah aku dengan 1 buah pahala, mudah-mudahan dengan itu aku bisa selamat. Lalu kata istrinya, aku mengakui kebaikanmu, tapi aku khawatir kalau aku berikan kepadamu 1 pahala ini, lalu aku yang kurang dan aku masuk neraka. Maka dia pun tidak memberikan.
akan datang juga seorang istri kepada suaminya sambil mengatakan, aku telah melakukan ini dan itu untukmu, maksudnya berbakti selama hidup. Kata suaminya, iya, aku mengakuinya. Lalu kemudian kata istrinya, kalau gitu berikanlah kepada aku satu pahala yang mungkin aku bisa selamat dengannya. Kata suaminya, aku khawatir kalau aku berikan kepadamu, malah kau selamat dan aku pun yang celaka. Jadi saking beratnya pada hari kiamat itu. Oleh karena itu teman-teman, kita harus beramal buat diri kita sendiri. Ya. Jangan selalu bangga dengan amal orang lain. Ada orang begitu cerita, dulu ibu saya itu rajin sekali sholat malam. Ya itu ibumu, kamu bagaimana? Dulu ayah saya itu suka silaturahim keluarga. Ya itu ayahmu, kamunya bagaimana? Kita harus beramal buat diri kita sendiri karena kita butuhkan itu. Lalu ancamannya ayat 36-nya, wala ta'amun illa min gislin, dan tidak ada makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Karena orang masuk neraka nanti karena panasnya api sehingga darahnya tumpah dan juga bernanah semuanya. Ini nanti ciri neraka ya. Dan nanti itu menjadi makanan kembali untuk ahli neraka itu. Wa na'udzubillah. Ahli surga kata ulama tidak akan lapar, tidak akan haus. Mereka makan bukan karena lapar, mereka minum bukan karena haus. Oleh karena itu orang kalau makan bukan karena lapar, dia tidak tergesa-gesa dan akan menikmatinya. Kalau orang juga minum karena bukan haus, dia masih bisa memilih minuman-minuman yang dia ingin. Hangatkah, panas atau dingin, manis atau yang lainnya, pedas misalnya, atau minum jahe ya, contoh, dan seterusnya. Tapi di neraka orang akan punya rasa lapar dan haus, dan pada saat dia lapar dan haus maka tangannya terkunci, mulutnya terbuka, lalu didatangkanlah makanan-makanan ini, darah, nanah, air mendidih dan segala macam siksaan di dalam neraka. Wa na'udzubillah. Lalu kemudian ayat 37 Allah mengatakan la ya'kulhu illal khati'un, dan tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Lalu ayat 38 Allah bilang fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat, wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang kamu tidak kamu lihat. Maksudnya Allah mengatakan sesungguhnya apa yang kau bisa lihat cukup, misalnya pohon kurma ini, apalah orang sekitarmu, hewan-hewan, semua yang kau bisa lihat ini, itu jelas Allah mengatakan itu aku bersumpah kata Allah dengan itu semua akan terjadi. Dan apa yang kalian tidak bisa lihat, ya, tidak nampak dengan mata, semua itu juga sebagai bukti bahwasanya ini semua akan terjadi. Lalu Allah menjelaskan untuk selamat adalah ikuti utusannya. Ayat 40-nya sampai akhir dijelaskan innahu laqaulu rasulun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai penyelamat adalah benar-benar wahyu Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Artinya Al-Quran yang kalian selalu tinggalkan, tidak jadikan sebagai panutan hidup ini, yang dianggap itu hanya sekedar ya dibawa Al-Quran mujizat Nabi Muhammad SAW selesai. Baca enggak, pelajari enggak, ngambil ilmunya enggak, tentukan halal haramnya juga tidak, ya, menghafal dan membacanya juga tidak, semuanya tidak. Maka itu adalah betul-betul Allah katakan di ayat 43-nya tanzilun min rabbil alamin. Itu wahyu yang benar-benar Allah turunkan dari Tuhan semesta alam. Lalu Allah pastikan itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW, betul Allah turunkan dari langit. Bahkan Nabi Muhammad pun kalau sampai menyembunyikan sesuatu, Allah sebutkan Allah akan matikan Nabi SAW. Di sini ayat 44 sampai 45-nya Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya Muhammad itu mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami, Allah berfirman bahwasanya tidak, maka Allah bilang di ayat 45-nya la akhadna minhu bil yamin, maka niscaya kami benar-benar akan pegang dia pada tangan kanannya. Maksudnya Allah akan berhentikan Nabi SAW. Makanya ayat apapun turun, walaupun menegur Nabi SAW, Nabi sampaikan. Ini bukan perkataan manusia. Ya, kita tahu misalnya Nabi SAW pernah di awal surat Tahrim, pernah beliau pulang ke rumahnya Aisyah, lalu Aisyah cemburu dengan istri yang lain. Seingat saya yang adalah Sofia, karena Sofia suka memberikan madu kepada Nabi SAW. Lalu Aisyah mengajak Hafsah untuk cemburu, mengatakan kalau Nabi datang katakan mulut beliau bau. Maka Nabi SAW datang ke rumah Aisyah, Aisyah mengatakan itu. Nabi sudah tahu ini sebenarnya cuma dibuat saja. Nabi ke rumah Hafsah, Hafsah juga ucapkan yang sama. Maka Nabi ke pinggir kota Madinah, lalu beliau duduk merenung. Kenapa bisa terjadi ini? Ada seorang sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, kenapa anda ini? Kata Nabi SAW, hari ini aku haramkan madu. Dari Nabi haramkan madu untuk beliau dan umatnya,
gara-gara menjadi penyebab ributnya rumah tangganya gitu. Langsung Jibril turun membawa surah pertama, surah Tahrim. Ayat pertama dalam surah Tahrim. Hai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari keridhaan istri-istrimu? Kalau Nabi mengarang-arang ini, atau Nabi mau menyampaikan, maka tentu saja Nabi sembunyikan saja. Tapi memang beliau menyampaikan semuanya, walaupun itu teguran kepada diri beliau SAW, menandakan kebenaran Al-Quran. Ayat berikutnya, "Tsumma laqata'na minhu al-watin." Yang benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ini. Kalau sampai Muhammad itu mengarang-arang menyampaikan pada kalian, maka kami akan putuskan urat jantungnya. Dan Nabi matikan. Berarti menandakan Al-Quran ini selain memang dikatakan turun dari Sang Pencipta Allah, juga kepada Rasul yang mulia, dan Rasul yang membawa kepada kalian ini bukan dusta, bukan ngarang-ngarang. Kalau dia ngarang-ngarang, kami akan matikan dia. Ini Allah berfirman di ayat 47-nya. Ayat 46-nya. Ayat 47-nya, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari memotong urat nadi itu. Kalau kami akan matikan Muhammad SAW tentunya, tentu Nabi tidak lakukan ya. Tapi Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu sebagai panduan hidup, sampai penyampainya pun Nabi Muhammad SAW itu dipastikan tidak mengarang-arangnya. Dan kalau kami hukum Muhammad, kami putuskan urat nadi, urat jantungnya, ya, karena dia mengarang misalnya, maka tidak ada yang bisa menolongnya dari hukuman itu. Ayat 48-nya, "Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin." Maka sesungguhnya Al-Quran yang sedang kalian baca ini benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ambil ilmunya, terapkan halal haramnya, pelajari bacaannya, hafal ayat-ayatnya. Ayat 49-nya, "Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin." Dan sesungguhnya kami benar-benar juga mengetahui ada di antara kalian orang-orang yang mendustakannya. Dia keselamatan bagi orang yang bertakwa, tapi kehancuran bagi orang yang mendustakan, tidak mau menerapkan hukum-hukumnya. 3 ayat terakhir, ayat 50-nya, "Wa innahu lahasratun 'alal kafirin." Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat nanti. Ada sebuah kejadian teman-teman sekalian, dalam sebuah riwayat dijelaskan, nanti hari kiamat ada orang ahli maksiat tapi muslim, banyak berdosa, dan ini menandakan juga kita perlu punya teman orang saleh ya. Mungkin kita punya amal tidak banyak, tapi ada orang-orang saleh, hafid Quran, ahli ibadah, kita jadikan sebagai teman kita. Karena dia bisa menyelamatkan kita, orang ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan datang hari kiamat, ahli surga akan duduk sama-sama, lalu mereka berbicara satu sama yang lain. Mana ya orang ini dan orang itu gitu. Mereka tanya, pernah kita kenal si fulan mana mereka? Maka dicari di surga tidak ada. Allah mengatakan, "Fattala'a fara'au fi sawa'il jahim." Maka dia ternyata dia ada di dalam api neraka orang itu. Lalu kemudian ya, datang pun seseorang atau ahli surga yang datang lalu berkata kepada ahli neraka itu, "In kita la turdin, kau hampir mencelakakan saya. Hampir saja kalau saya ikuti dulu perkataanmu di dunia, saya akan celaka," gitu kan. Itu satu sisi kejadian. Kejadian yang lain ternyata ini karena orang yang masuk neraka orang kafir, ini yang orang muslim. Sisi yang lain ada muslim masuk neraka dan ada muslim yang lain membantunya. Kalau orang kafir tidak akan pernah bisa dibantu. Sisi yang lain ada orang muslim masuk neraka, dan semua orang banyak yang keluar dari neraka karena dapat syafaat. Ada orang tuanya yang bantu, ada saudaranya, ada orang yang temannya mati syahid dan seterusnya, banyak orang. Kemudian orang ini tidak dikeluarkan, banyak orang keluar kecuali dia, tidak dikeluarkan karena banyaknya dosanya gitu. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat mengeluarkan orang ini. Maka ahli neraka berbicara satu sama yang lain. Kenapa bisa dia keluar? Apakah ayahnya berikan syafaat? Apakah ibunya? Apakah fulan? Disebutkan nama-nama kerabatnya semua. Maka mereka mengatakan, kami tidak tahu. Lalu mereka bertanya kepada para malaikat berkata, bukan, tapi seorang temannya yang mukmin. Karena dia kenal orang beriman, beramal saleh, lalu orang beriman ini menolong dia mengeluarkannya. Maka pada saat itu Allah mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, coba seandainya kami punya, atau orang-orang yang banyak melakukan dosa mengatakan, sesungguhnya coba kami memiliki orang-orang beriman yang bisa menjadi teman kami. Dua ayat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ayat 51-nya, wa innahu lahaqqul yakin, sesungguhnya kau ini benar-benar kebenaran yang perlu diyakini, fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh karena itu bertasbihlah kalau kau sudah mengikuti Al-Quran dan dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Artinya supaya kamu bisa mendapatkan panduan hidup. Ya. Allahu a'lam. Ini insya Allah bahasan kita, teman-teman sekalian. Baik, mohon maaf saya harus tutup sampai sini karena kebunnya sudah mau ditutup.
Kalau ada benar pasti dari Allah. Pada saudara saya mohon dimaafkan. Kalau kurang lebihnya tolong dimaklumi insyaallah. Saya tadi agak percepat juga karena saya pikir diberikan peringatan untuk bisa kita mengunjungi tempat pemilik kebun ini insyaallah. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari situ. Kembali saya ingatkan teman-teman, silakan ikuti ceramah-ceramah lebih banyak di